Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman serta selalu dekat dengan anak dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan. Mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Film ini dipersembahkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha, pemberi materi MPLS dengan judul Narkoba,
narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak terhadap kesehatan. Apakah narkoba itu? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya, atau disingkat dengan NAPZA. Bagaimana pengaruh narkoba terhadap tubuh kita? Narkoba dari jenis narkotika itu adalah untuk menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Narkoba dari jenis psikotropika itu adalah untuk akan menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Narkoba dari jenis zat adiktif itu adalah dapat menimbulkan ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asalnya. Narkoba jenis alami ini adalah tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi yang lainnya. Contohnya ganja, opium, daun koka, dan lainnya. Yang berikutnya adalah narkoba jenis semi-sintetis. Ini adalah melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh, morfin, heroin, kodein. Nah, jenis ini adalah termasuk semi-sintetis. Jadi ada proses ekstraksi, ya. Ini adalah bahannya secara alami, jadi diekstraksi. Nah, itu adalah berarti termasuk kepada semi-sintetis. Yang berikutnya adalah narkoba jenis sintetis. Ini diproduksi secara sintetis, berarti dibuat dari bahan kimia tertentu, ya. Jadi diproduksi begitu. Nah, ini adalah contohnya adalah amfetamin. Yang berikutnya adalah pembagian narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama, depresan. Ini adalah berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Jadi ini adalah depresan ini berfungsi untuk mengurangi aktivitas, jadi membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Terus yang berikutnya, yang B-nya adalah stimulan. Berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, segar dan bersemangat secara berlebihan. Terus yang berikutnya adalah yang C, halusinogen. Ini adalah menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Golongan narkotika. Pertama, narkotika golongan 1. Ini adalah tidak digunakan untuk pengobatan. Sifat ketergantungan sangat kuat, ya. Contohnya adalah heroin, ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Itu adalah termasuk pada narkotika golongan 1. Jadi ini adalah sifatnya mempunyai ketergantungan yang sangat kuat. Berikutnya yang kedua adalah narkotika golongan 2. Digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan. Sifat ketergantungannya adalah kuat, ya, bukan sangat kuat tapi kuat. Contohnya adalah morfin. Yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan sedang, ya. Sifat ketergantungannya sedang. Contohnya adalah kodein.
Berikutnya golongan psikotropika. Golongan 1, ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat. Contohnya adalah ekstasi. Berikutnya yang kedua, golongan 2, psikotropika golongan 2, ketergantungan kuat, digunakan untuk pengobatan. Contohnya adalah amfetamin. Golongan 3, ketergantungan sedang, contohnya adalah fenilnitrazepam. Yang keempat adalah golongan 4, ketergantungannya ringan, contohnya adalah diazepam. Zat adiktif. Beberapa contoh zat adiktif adalah inhalen. Ini adalah terdapat pada lem dan pada thinner ya. Terus berikutnya adalah pada alkohol yang B-nya. Terus pada tembakau atau rokok. Terus obat penenang. Terus yang E-nya zat yang menimbulkan halusinasi. Kenapa banyak narkoba yang disalahgunakan? Salah satunya itu adalah karena rasa ingin tahu, ya. Karena rasa ingin tahu, karena coba-coba, penasaran, ya. Terus ikut-ikutan teman. Berikutnya kompensasi, ada masalah, tren, ya, agar diterima di lingkungan. Pengertian yang salah dicoba, terus ketagihan. Berikutnya adalah pengendalian diri. Nah, itu adalah narkoba yang disalahgunakan ya. Jadi awalnya itu adalah kemungkinannya dari rasa ingin tahu ya. Karena coba-coba ya, dicoba, karena sifat dari narkoba itu adalah ada zat adiktifnya, jadi dapat menimbulkan ketergantungan. Dicoba satu kali ya nantinya akan terus lagi. Yang berikutnya adalah bahaya narkoba dari segi kesehatan. Rusak organ-organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Terus berikutnya adalah HIV, overdosis, terus kematian. Segi psikososial, kriminalitas, kecelakaan lalin, kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, disharmoni keluarga. Nah, itu adalah tadi narkoba yang disalahgunakan itu adalah kemungkinannya itu adalah dari rasa ingin tahu ya. Karena coba-coba ya dicoba, setelah dicoba satu kali ya akan keterusan. Terus dicoba-coba ya dikasih dari teman mungkin, asalnya gratis. Nah, setelah gratis ya yang kedua ya masih gratis juga, tapi yang ketiga itu harus bayar ya mungkin. Dan harga narkoba itu adalah biasanya tidak murah dan mahal, jadi harus beli ya, beli pakai uang. Nah, setelah beli ya berarti ya minta uang ke orang tua ya, lama-kelamaan karena sering minta uang untuk buat yang tidak berguna ya, bisa aja nanti oleh orang tua kalau tidak dikasih ya akhirnya jadi menjual barang yang ada, yang punya, jual ya untuk kebutuhan narkoba tersebut. Ya dijual nanti akan habis. Ya setelah habis ya berarti nanti ya ke yang ada di rumah mungkin ya, ke uang orang tua. Hukuman untuk pengguna narkoba. Untuk pemilik ya, pemilik narkotika golongan 1
penjara 10 tahun, denda 500 juta. Ini adalah untuk kepemilikan narkotika golongan 1. Narkotika golongan 2, penjara 7 tahun atau denda 250 juta. Narkotika golongan 3, penjara 5 tahun, denda 100 juta. Yang produksi narkotika golongan 1, pidana mati, denda 1 miliar. Narkotika golongan 2, penjara 15 tahun, denda 500 juta. Narkotika golongan 3, penjara 7 tahun, denda 200 juta. Untuk yang membawa, mengirim, kurir, narkotika golongan 1, penjara 15 tahun, denda 750 juta. Narkotika golongan 2, penjara 10 tahun, denda 500 juta. Narkotika golongan 3, penjara 7 tahun, denda 200 juta. Berikutnya hukuman untuk yang menawarkan untuk dijual, penjara 15 tahun, denda 750 juta. Narkotika golongan 2, penjara 10 tahun, denda 500 juta. Narkotika golongan 3, penjara 7 tahun, denda 250 juta. Hukuman untuk yang memberikan narkotika kepada orang lain. Narkotika golongan 1, penjara 4 tahun. Narkotika golongan 2, penjara 2 tahun. Narkotika golongan 3, penjara 1 tahun. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Ganja, narkotika golongan 1. Cara penggunaan ganja dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau dihisap menggunakan pipa, dicampur makanan, diseduh seperti teh. Ini adalah bentuk dari daun ganja. Dampak dari pemakaian ganja dianggap positif. Perasaan tenang, relaksasi, euforia, nafsu makan meningkat. Efek negatifnya ansietas, panik, paranoid, halusinasi pendengaran dan penglihatan, gangguan koordinasi, kehilangan memori jangka pendek, takikardi, gangguan konsentrasi, sering kecelakaan, malas tidak bersosialisasi, kanker paru-paru. Gejala putus zat kanabis atau ganja, ansietas, mudah tersinggung, anoreksia, tidur terganggu, sering mimpi buruk, gangguan gastrointestinal, keringat malam hari, tremor. Berikutnya adalah ekstasi, psikotropika golongan 1. Contohnya adalah inek, kancing, UV drug, butterfly, bloodhead. Efek ekstasi, rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemeteran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, pecahnya pembuluh darah otak hingga meninggal. LSD, tanda-tanda pemakaian lem, mata merah, berkaca-kaca atau berair, berbicara lambat, bergumam, tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau bahan kimia. Nah, ini adalah orang yang menghirup lem. Terus sesak napas, aspiksia, kurang suplai oksigen, mati mendadak akibat
otot pernapasan, bunuh diri, depresi, dan halusinasi. Berikutnya adalah ciri-ciri pengguna narkoba. Prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi, labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, sembahyongan, gagap atau cadel. Sekian penjelasan singkat tentang narkoba dan efeknya atau dampaknya terhadap kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.